Iya, bersama dengan komunitas sahabat pemuda prestasi Indonesia mewujudkan pemuda-pemudi berprestasi. Nah, kali ini kita mau tahu nih, ini kan kalau menjadi seorang duta lah ya. Ini kan banyak nih di YASP ini menangani duta-duta, ada duta lingkungan, duta pelajar, Iya, duta budaya, putra-putri Sulawesi Selatan ini dan masih banyak lagi yang lainnya, bahkan bukan di Sulawesi Selatan aja tapi juga secara tingkat nasional juga. Tentu saja ini banyak kegiatannya dong ya, ada program. Kalau dari duta pelajar sendiri ini setelah menjadi duta apa kemudian program kerjanya? Iya, siapa nih? Si Sabir dulu, Sabir. Oke, baik. Terima kasih Kak atas kesempatannya. Jadi kalau setelah kita nanti terpilih nih Kak untuk menjadi duta, kemarin alhamdulillah Sabir terpilih menjadi duta pelajar Sulsel untuk Winner Putra. Nah, jadi kedepannya ini kami bakalan adakan musyawarah nih, musyawarah untuk tiap daerah. Ya, nah, kemarin itu yang sempat bergabung ada 11 kabupaten kota. Nah, nantinya kami akan petakan isu-isu yang urgent di bidang pendidikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing tiap kabupaten. Iya, seperti itu. Nah, untuk di Kabupaten Goa sendiri, kami itu sudah adakan yang namanya musyawarah atau rapat kerja duta pelajar Goa tahun 2022. Nah, Sabir sendiri itu punya program kerja yang namanya TSM atau Tolerance to the Movement. Nah, jadi ini program kerja Sabir ini dilatar belakangi melihat banyaknya kasus-kasus intoleransi Kak di bidang agama, sosial dan terutama bagi perempuan. Nah, jadi di program kerja Sabir ini bakalan lakukan aksi bersama para pelajar di Kabupaten Goa di salah satu sekolah yang akan kami adakan. Nantinya kita akan mengedukasi bersama betapa pentingnya toleransi dalam kehidupan bermasyarakat tentunya. Oke, jadi berarti di Goa aja berarti ya. Kalau di Makassar nggak sampai ke Makassar? Oh, kalau di Makassar sendiri Kak ada duta pelajar dari Makassar juga. Oh gitu, jadi ini Iya, masing-masing daerah sudah punya duta pelajarnya Kak. Iya. Khusus duta kami pelajar. dari Kabupaten Goa. dari Goa. Iya. Berarti untuk komunitas sahabat pemuda prestasi Indonesia ini dari Goa berarti. Pemenangnya Pemenangnya ya dari Goa. Oke, pemenangnya dari Goa. Berarti kerjanya apa nih, lingkup kerjanya di Kabupaten Iya, Goa betul sekali. aja. Oke. Iya. Iya Kak. Ya. Tidak menutup kemungkinan mereka bisa Iya. raker di Iya, betul. ini di program kerjanya bisa dilaksanakan di Kota Makassar. Ya, Iya, kolaborasi lah Kak. Kak. Sulawesi Selatan. Oke, baik. Jadi Oh, boleh tambahkan? ya boleh, Kak? silakan. Oh iya, jadi kami ini baru banget terpilih Kak. Ya baru 2 hari ya. Baru banget jadi Baru 2 hari ya. Iya, baru kami masih sempat bicara dengan teman-teman yang lain. Kapan nih ada waktunya untuk kita musyawarah, bahas program kerja apa sih kedepannya yang kita laksanakan. Iya, betul. Nah, terus kalau sama seperti di tingkat kabupaten kota masing-masing, sebelum kami melaksanakan program kerja itu pasti ada latar belakang dari pencetusan Iya, program kerjanya. Betul sekali. Jadi kita lihat isu yang paling urgent di masyarakat gitu Kak. Oke, ini jadi baru 2 hari ya. Iya. Ini baru mau menyusun kerjaannya apa aja. Ini Iya, menjadi betul, duta Kak. pelajar agak repot karena kemarin ini kan masa pandemi, Jadi rata-rata terbatas, ya sekolahnya online ya. Iya, betul. Ini baru aja mungkin mau offline. Iya. Jadi untuk mengedukasi teman-teman yang ada di Kabupaten Goa juga mungkin untuk program-programnya ini baru berjalan. Nah, selain itu apa aja sih kegiatan yang ada di komunitas ini? Ini kan ada duta-duta nih, duta pelajar. Ada nggak kegiatan-kegiatan lain selain pemilihan duta-duta ini? Tentunya ada. Iya. Anak-anak ini, duta-duta ini kita ajak untuk bakti sosial. Misalnya ini kan lagi mau Ramadan. Tentunya kita akan berkunjung ke panti-panti asuhan, panti jompo bersama
duta-duta yang baru terpilih tentunya. Oh itu kegiatannya. Nah Iya. ini kan ada beberapa alumni juga nih. Ini kan duta yang terpilih. Lalu ada alumni-alumninya di tahun-tahun sebelumnya. Itu kalau alumninya akhirnya mereka ngapain aja tuh? Kalau alumninya sendiri itu menuntun adik-adiknya dong tentunya. Jadi tergantung dari mana berasal, dari kabupaten atau kota mana. Siapa tahu bisa dipercayain oleh founder yayasan, bisa membuat suatu event di tingkat kota maupun kabupaten, Kak. Seperti itu. Oke, Iya. baik. Itu untuk seluruh alumni ya semuanya. Berarti kalau misalkan sudah alumni dari tahun sebelumnya tuh langsung tergabung, digabung, menjadi betul, satu. Digabung menjadi satu. Total berapa sih alumni sekarang? Aduh, banyak banget. Banyak Kak. ya. Iya, udah ratusan. Dalam setiap kali pemilihan ada berapa tuh? Kayak contoh nih kalau duta pelajar kemarin itu ada berapa? Iya, setahu saya sih rata-rata 70-an deh. 70-an Tahun dari ini juga seluruh kabupaten Sulawesi Selatan ya? Iya. Itu banyak berarti 70-an. Iya. Berarti kalau alumni ada duta cukup banyak juga. Cukup ya. banget. Itu untuk kemudian mengarrange untuk mengumpulkan, untuk mengarahkan alumni-alumni itu seperti apa ini dalam komunitas ini? Kalau masalah mengumpulnya sih, kalau kan misalnya event di kota kabupaten itu ada gitu. Jadi contohnya di Goa ada eventnya Goa, di Makassar ada eventnya Makassar, seperti itu. Jadi nanti di provinsinya baru ngumpul semua alumni-alumninya. Oh oke, Iya. jadi mungkin alumni di setiap provinsi itu nantinya mereka akan berfungsi ketika di situ ada kegiatan dari YASPI ini, Iya. gitu mereka yang akan nanti yang akan mengerjakan, misalkan nih Iya. alumni dari Goa, maka alumni nanti yang akan ngerjain event-eventnya gitu, seperti Iya, itu ya. jadi panitia. Oke, ini kan kalau pemilihan duta se-Sulawesi Selatan ini tentu saja kita dukungan pemerintah itu sangat penting sekali. Iya. Gimana sih dukungan pemerintah selama ini dalam 4 tahun, kurang 4 tahun apa 5 tahun nih komunitas ini terbentuk? Oke, ini udah hadir, langsung aja boleh. Iya, ini udah hadir foundernya ya. Oke, Kakak Irfan Saputra. Iya, boleh Kakak Irfan ini. Nah, ini Kakak Irfan boleh diceritakan sedikit nih komunitas ini. Gimana hingga saat ini akhirnya dukungan pemerintah untuk komunitas ini? Ya, jadi pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih atas undangannya untuk hadir di sini. Dan tentunya pertanyaan hal yang seperti yang dilaporkan tadi, dukungan dari pemerintah itu sangat-sangat mensupport. Kenapa? Karena ini sangat memotivasi dan dapat menggali kelebihan dan potensi ya, I'm sorry, potensi para pelajar maupun generasi muda Indonesia. Jadi khususnya bukan cuma fokus di Sulawesi Selatan saja begitu, tapi kami juga fokus di seluruh Indonesia. Seperti itu. Baik, jadi selama ini memang pemerintah full supportnya ya untuk komunitas ini. Itu lalu apa saja sih kemudian dari komunitas ini, apa aja yang udah pernah ditorehkan untuk Sulawesi Selatan? Prestasi apa aja yang udah pernah ditorehkan? Baik, alhamdulillah, syukur dan bangga juga karena bukan dibilang sombong. Iya. Dari kami ini bukan dari Irfan sendiri atau dari Mami, tapi dari semuanya lah, dari dukungan semuanya, karena baru kali ini orang Sulawesi Selatan berhasil mengadakan event skala nasional, dan itu sangat-sangat disupport oleh pemerintah dan kementerian. Oke, apa tuh skala nasional itu eventnya? Seperti Duta Lingkungan ini, Duta Lingkungan 2020, seperti Duta Budaya Indonesia,
putra-putri Nusantara Indonesia. Oke, itu diadakan di mana tuh waktu skala nasionalnya? Nah kemarin kebetulan saya dan Duta Rara berangkat ke Yogyakarta. Baik, Kebetulan di Yogyakarta itu menjadi tuan rumah. Dan di situ kami sangat-sangat bangga sampai saya sangat-sangat hampir nangis gitu ya. Iya. Bangga gitu ya. Seorang anak kampung ceritanya ya. Seorang anak kampung terus kok aku udah ada di sini gitu. Udah di Ah, Jogja. kok aku bisa membius seluruh Indonesia gitu. Oke. Gitu kan? Jadi apa tuh eventnya waktu dilakukan di Jogja? Apa eventnya yang dibuat di sana hingga bisa membius gitu orang-orang yang ada di sana? Betul sekali. Jadi di sana itu termasuk kita kan adakan Duta Lingkungan Indonesia dan Duta Budaya Indonesia langsung di Yogyakarta. Ya. Gitu. Dan langsung kami dijemput di bandara, dikasih bunga. Iya, terus dijemput. Terus kami dibawa ke hotel, diajak ke makan malam bersama kepala dinas di sana atau orang gubernur, pemerintah di sana. Dan kami juga sempat diundang di salah satu media swasta di sana juga. Oke. Apa yang ditampilkan di Jogja? Kan ini skalanya nasional nih, apa yang kemudian dibawa atau ditampilkan kepada pemerintah di sana. Ini kan jadi tuan rumah tuh di sana tuh, apa yang kemudian ditampilkan ini nih, kami dari ini menghadirkan atau membawakan ini nih yang membanggakan. Apa waktu itu yang ditampilkan di sana? Jadi kebetulan di sana itu kebetulan eventnya Duta Lingkungan. Nah, berarti kita berhadapan atau bertemu dengan pemerintah atau yang terlibat di lingkungan seperti itu, dan Duta Budaya, dan dihadiri juga oleh orang pariwisata dan kebudayaan. Nah, di situ kita audiens, dia bertanya, ini dari mana? Gitu kan? Ini dari mana? Aku jelasin asal usul kami, asal usul Irfan gitu ya. Terus apa sih advokasinya gitu? Isu apa sih yang Isu dibawa apa sih? oleh Irfan ini sebagai duta lingkungan dari Sulawesi? Isu apa yang mau dibawa? Apa solusi yang diberikan? Kayak gitu mungkin kali ya. Ya, Waktu itu betul. isu apa yang diangkat? Isunya itu pastinya tentang pengolahan sampah dan kalau masalah budaya yang pastinya kita harus jangan sampai generasi muda meninggalkan budaya seperti itu. Betul. Karena seperti kita ketahui semakin kesini semakin ke arah modern, banyak generasi muda yang lupa terhadap dengan budayanya, seperti tari contohnya, permainan gitu. Kita harus tetap melestarikan hal tersebut dan sangat-sangat mereka antusias dan support gitu. Dan mereka bilang, kamu dapat ide dari mana? Gitu kan? Kamu dapat ide dari mana? Aku bilang, ya aku emang orangnya apa ya, dari hati aja gitu. Nggak ada yang suruh gitu kan, nggak ada yang suruh, intinya aku jalanin aja. Aku jalanin, bahkan banyak orang waktu itu yang bilang, apakah kamu bisa mengumpulkan dari seluruh Indonesia gitu kan, sedangkan kamu ini siapa gitu kan. Apa nih yang dikumpulkan? Finalisnya. Betul. Wow, waktu itu ya. Betul. Jadi mengumpulkan finalis seluruh Indonesia untuk Kompetisi. Iya. Baik. Itu Dan memberikan mereka waktu untuk advokasinya, menjelaskan advokasi dan apa yang harus kita rubah, apa yang harus kita benahi dan kita lakukan. Dan pemerintah di sana sangat-sangat support. Dan sampai-sampai kebetulan dari Gubernur NTB sama Jawa Timur hadir perwakilannya. Terus dia bilang, Pak Irfan, Mas Irfan, kami bersedia menjadi tuan rumah untuk tahun berikutnya, gitu kan? Sampai-sampai aku kayak
diperebutin gitu kan. jadi aku bilang aku rapatin dulu Pak ya, dimanapun itu tuan rumahnya, yang pastinya kita tetap seperti tujuan kita, seperti itu. Oke, baik. Nah, kita tentu saja mau tahu nih kegiatannya ke depannya atau apa program kerjanya untuk tahun ini apa aja dari komunitas Sahabat Pemuda Prestasi Indonesia. Baik, Smart Listener, kami akan segera kembali di Smart